ada tentang berpusat kepada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator. Artinya apa? Sesuai dengan keinginan dari pemerintah sendiri dengan mengeluarkan nilai-nilai tentang profil Pancasila, bisa kita lihat ya. Di sampingnya, ini profil Pancasila itu ada yang beriman, ini religius ya di sini, kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, dari nilai-nilai ini, maka kita mengharapkan paradigma atau pembelajaran dengan paradigma baru dapat kita jalankan. Oke, nah kita mulai dari disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif itu artinya kan belajar. Nah, itu dari kata asal disiplina. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada keseharian kita. Izin Pak, nggak bergerak. Gambarnya nggak bergerak. Iya, masih belum ya. Masih disiplin positif? Iya, Bapak. Udah baru bergerak, Pak. Iya. Udah. Nah, di sini disiplin disiplin positif sendiri. Sebelumnya kita belajar dulu disiplin biasa yang sudah terjadi pada lingkungan kita di sini. Disiplin itu lebih ke anak harus patuh, anak harus diberikan hukuman biar patuh. Nah, bahasa disiplin itu sudah mulai tidak enak. Kalau anak-anak mendengar disiplin itu mulai ada rasa ketakutan karena ancaman. Padahal kalau kita pelajari, disiplin itu adalah artinya belajar. Itu adalah bertanggung jawab. Nah, tapi karena memang adanya hukuman-hukuman tersebut, jadi ada rasa takut dan disiplin itu lari dari pengertian disiplin diri itu sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini kita mengharapkan adanya nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Namun sebelumnya saya ingin kita membedakan dulu antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Nah, disiplin biasa itu dia dari luar ya, atau dikendalikan eksternal. Nah, itu dari luar, dorongan dari luar. Nah, sedangkan disiplin positif itu adalah kendali internal, itu dari dalam, artinya keyakinannya. Nah, kalau disiplin biasa itu biasanya ada hukuman, ada imbalan, artinya ada hukuman, ada hadiah gitu ya. Nah, kalau disiplin positif itu lebih ke konsekuensi logis dan dukungan. Nah, kalau disiplin biasa ini fokus pada perilaku ya, sikap anak. Kalau disiplin positif biasa fokus pada motif di balik perilaku. Lanjut. Kalau disiplin biasa itu peraturan dibuat oleh yang berkuasa atau sebagian orang saja. Nah, kalau disiplin positif itu peraturan dibuat bersama. Itu yang membedakannya. Terus disiplin biasa itu ketaatannya itu jangka pendek. Itu hasil penelitian ya. Jadi kalau kita menerapkan disiplin biasa itu jangka pendek. Nah, kalau disiplin positif itu ketaatannya itu jangka panjang. Artinya lebih lama. Nah, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pengertian disiplin sudah lari dari pengertian dasarnya. Karena kalau yang seharusnya itu perilaku tidak disiplin dianggap sebagai kesempatan mengajarkan karakter. Nah, itulah disiplin positif yang kita harapkan di sini. Nah, pendidik sebagai mencari tahu dulu, memahami dulu, artinya dia
bercermin dulu, tidak langsung memutuskan atau mengambil keputusan secara sepihak. Artinya semuanya itu harus terancang dulu, baru kita bisa menyelesaikan apapun permasalahan dari disiplin tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti yang tadi kita bahas, kita menginginkan memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini tujuannya ya. Nah, nilai kebajikan itu ada di dalam profil Pancasila, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, religius di situ. Terus berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan menalar kritis. Namun kita juga bisa lihat dari Ibu Primary Years Program atau program dasar ya. Ini program dasar tahunan. Ini seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita ringkas saja. Dan untuk keterampilan hidup, kita juga ambil tentang nilai kebajikan dari life skill. Itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita mengharapkan nilai-nilai kebajikan ini dapat kita tonjolkan atau bisa timbul dari peserta didik, tapi namun sebelumnya dari kita sendiri dulu. Karena kita adalah contoh atau orang yang akan digugu. Nah, nilai kebajikan itu sebenarnya keterikatannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar itu seperti apa ya? Di sini kebutuhan dasar itu ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kalau bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan. Kalau penguasaan lebih ke harga diri, dianggap. Nah, kalau kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan. Tapi ini ada bukan kebebasan, artinya anaknya itu suka tidur, ya udah bebas ya tidur di kelas. Tidak seperti itu juga, karena kita harus melibatkan kelima ini. Ya. Terus ada kesenangan seperti bermain, humor, antusias, artinya dia tidak terkekang atau takut. Ya, jadi 5 kebutuhan inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, untuk di sekolah atau di pembelajaran, hal ini dapat meningkatkan karakter, dapat meningkatkan pengetahuan, dapat meningkatkan keingintahuan. Karena kenapa? Kebutuhan dasarnya karena sudah tercapai. Oke, kebutuhan itu terikat dengan yang namanya motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi sendiri ini ada 2 ya. Di sini ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, itu dorongan dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam. Artinya memang keinginannya, keyakinannya ya. Dapat kita baca di sini itu untuk motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau dia tidak ada diberikan hukuman, maka dia akan tidak melakukan disiplin itu. Kalau dia tidak mendapatkan imbalan, dia tidak akan melakukan disiplin itu juga. Artinya apa? Karena ada kebutuhan itu, maka dia akan melakukannya. Nah, lain halnya dengan motivasi dari luar. Itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang menariknya. Gimana caranya? Ya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu dengan konsekuensi hukuman itu lebih ke motivasi luar ya. Di sini tidak terencana, tiba-tiba aja. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus bersifat satu arah.
Nah, itu pastinya berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, kalau konsekuensi sendiri dia sudah terencana, sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman, terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, beda halnya di sini tentang restitusi, ya. Ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, disinilah restitusi, disinilah terdapat motivasi dari dalam, ya. Kalau yang dari hukuman dan konsekuensi itu lebih ke motivasi dari luar, ya. Nah, yang mana sih posisi yang dapat kita ambil untuk bisa meningkatkan motivasi yang dari dalam itu, ya. Jadi 5 posisi kontrol itu 5 guru itu memiliki 5 posisi kontrol, ya. Ada yang guru penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk keempat yang pertama itu merupakan identifikasi gagal, ya, karena yang manajer itu dianggap sukses. Kenapa ya? Jadi di sini kita bisa lihat penghukum biasanya memberikan hukuman, ya. Ini contoh tidak membawa atribut saat upacara bendera. Itu kalau guru penghukum dia hormat pada bendera selama 1 jam, gitu. Ya psikis ya, hukuman fisik ya. Terus kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, gitu. Jadi dibuat anak itu merasa bersalah pada dirinya sendiri, gitu ya. Terus ada sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak sekali ini, ya. Ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ya, anak akan berharap kepada, oh enak ya guru itu. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa. Ada ibu itu, ada bapak itu. Nah, ini posisi teman. Artinya ada hal yang dampak yang tidak baik juga ya. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi, jangan diulangi lagi. Dia lebih ke menekankan kepada peraturan. Ya, dia lebih memantau kepada hal-hal yang memang itu salah gitu ya. Nah, pada posisi manajer, posisi manajer ini kasusnya masih sama ya, atribut juga. Jadi dia anak itu ditanyakan dulu, apakah kamu tahu kamu punya kesalahan kamu, terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu. Artinya dia akan berpikir kritis, kira-kira gimana cara mencari solusinya. Terus dia akan jujur. Artinya biasa kalau penghukum itu dia berusaha berbohong kadang agar dia tidak dihukum. Nah, kalau di sini itu anak akan dibuat senyaman mungkin agar dia itu bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti ini ada caranya ya. Bagaimana sih menyelesaikan masalah menjadi pada posisi kontrol manajer? Nah, ini ada nuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, mungkin dari saya ini saja dulu ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Maya Rosia ya. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di sini. Ya, terima kasih kepada Pak Musa yang telah menyampaikan pematerinya tentang disiplin positif. Baiklah, untuk pertanyaan nanti ya Bapak Ibu, kita mendengarkan keempat narasumber kita dulu, baru nanti ada pertanyaan dibagi ke empat-empatnya. Baiklah, untuk pemateri kedua yaitu Ibu Alvina Darmis, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuansing, dengan judul pemateri keyakinan kelas. Pada Ibu, bismillah. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Maya Rosaria Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur dan salawat saya tumpahkan kepada yang terdahulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada Ibu PJ Kegiatan yang sempat hadir pada hari ini, dan kepada Bapak Ibu yang bergabung pada hari ini walaupun di sela-sela hari kemerdekaan ya. Jadi di sini saya akan menampilkan materi tentang keyakinan kelas. Izinkan saya untuk share screen. Dan di sini adalah keyakinan kelas yang saya sampaikan di sini, sedikit berbagi ilmu tentang pengimbasan budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Sebelumnya, kenalkan saya adalah Vina Darmis. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Teluk Kuantan. Di sini saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuansing. Next, Bu. Lanjut. Di sini saya sedikit bercerita tentang Jono. Jono adalah seorang murid di sekolah yang kebetulan dia menemukan uang di koridor sekolahnya. Kemudian apa kira-kira yang akan dilakukan Jono? Apakah dia akan mengambilnya atau mengembalikannya? Jono berpikir kalau dia seandainya mengambilnya, toh siapapun tidak akan tahu dan tidak akan yang menghukumnya. Kemudian kalau seandainya dia mengembalikan, tidak akan ada orang yang memberikan dia penghargaan kalau dia telah mengembalikan uang tersebut. Tapi Jono bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi keputusan Jono, dia mengembalikan uang tersebut dengan cara memberikannya kepada Satpam untuk diumumkan siapa yang kehilangan uang. Di sini kita dapat mengambil sedikit bagaimana keyakinan Jono terhadap tindakannya tersebut. Next, Bu Maya. Ya, menurut buku Diane Gosen, restitution yaitu restructuring school discipline. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Next, Bu Maya. Ya, contoh peraturan kelas. Apa sih bedanya peraturan kelas atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Baiklah, di sini adalah contoh peraturan kelas. Membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali alat kelas yang setelah dipakai, melepas sepatu saat masuk kelas. Tujuannya itu adalah untuk kebersihan dan kenyamanan. Sebenarnya kebersihan dan kenyamanan itu adalah suatu nilai kebajikan atau kebajikan universal. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan itu adalah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Contoh keyakinan kelas seperti ini. Ada di dalam membuat keyakinan kelas, kita harus menggunakan kata-kata positif. Hindari menggunakan kata-kata negatif seperti melarang atau tidak boleh. Contohnya, dilarang berlari atau jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita jadikan kalimat yang positif itu seperti berjalanlah di kelas atau di koridor. Di sini nampak kita perubahan antara kalimat negatif jangan diganti dengan berjalanlah di kelas atau di koridor. Begitu juga dengan contoh yang kedua, kalimat negatif jangan datang terlambat. Kini kita pasti pernah dengar jangan datang terlambat. Itu adalah satu peraturan kan. Sekarang kata-kata jangan untuk memudayakan budaya positif dengan kebijakan nilai-nilai kebijakan universal,
kita mengganti kalimat yang jangan dengan kalimat positif, datanglah tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya itu apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, peraturan kelas biasanya rinci dan konkret. Satu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan dan bisa berubah atau bertambah seiringnya waktu. Sementara keyakinan kelas bersifat abstrak dan universal dibandingkan peraturan dan berujung restitusi. Masalah restitusi atau segitiga restitusi itu nanti akan dibahas oleh teman saya nanti yang narasumber yang keempat. Ya, jadi di situ adalah perbedaan peraturan dan mana yang keyakinan. Di mana peraturan itu bisa berubah. Ya. Next. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Di dalam pembentukan keyakinan kelas, sudah jelas kita adakan di dalam suatu kelas atau kelas kita ya, sebagai seorang wali kelas, kita harus terapkan dulu kepada murid-murid kita bagaimana cara membentuk keyakinan kelasnya, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Bisa jadi keyakinan kelas itu adalah 3 atau maksimal 7 poin keyakinan kelas yang harus dibuat supaya siswanya mudah mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, terutama lingkungan kelas kita, kemudian di depan kelas itu yang utamakan dulu sebelum melibatkan sekolah dengan ruang lingkup yang lebih luas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, kegiatan kelas itu, keyakinan kelas itu dibuat dengan cara siswa berpendapat apa kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik untuk dijadikan keyakinan kelas nantinya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya, ketika keyakinan kelas itu sudah diterapkan, anak sudah terbiasa dengan budaya positif yang kita bikin di dalam kelas, kita bisa meninjau lagi kembali keyakinan kelas ketika kita membutuhkan, atau ketika seseorang siswa kita di dalam kelas itu melakukan satu pelanggaran keyakinan kelas yang dibuatnya, kita boleh meninjaunya kembali keyakinan tersebut. Bisa jadi mengulang lagi kesepakatan yang telah kita buat lagi. Kemudian kita bisa mengingatkan siswa kita untuk memahami keyakinan kelas yang telah kita buat. Terus bagaimana, pasti kita bertanya-tanya, bagaimana prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah? Baiknya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu ya Bu ya, Bapak Ibu ya, itu dari kelas kita atau kelas yang kita ampu. Dan kemarin saya sudah pernah juga membahas tentang keyakinan kelas. Apakah bisa keyakinan pada guru mapel? Pada guru mapel, contohnya apa mapel kita? Guru bahasa Inggris. Jadi kita akan bisa juga membuat keyakinan belajar dengan guru mapel bahasa Inggris contohnya. Jadi sebelum kita meluas cakupan kita kepada sekolah, baiknya kita mulai dari yang lebih kecil dulu. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas di kelas kita sebagai wali kelasnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah, kalau seandainya kita membuat ke warga sekolah ya, kalau di sini kita mempersilakan murid-murid di sekolah untuk bercurah
pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Ini maksudnya itu bisa kita di kelas itu ya Bu, Bapak Ibu ya, kita masuk di kelas, kemudian kita membuat kesempatan dengan menuliskan masukan-masukan di sticky note. Sticky note, kita bagikan sticky note-nya kepada anak-anak kita di dalam kelas. Kita satu masukan satu sticky note. Jadi bisa jadi satu siswa itu 3 pendapatnya. Jadi 3 sticky note. Kita sebar sticky note-nya. Setelah itu mereka menuliskan di sana. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Itu maksudnya bisa jadi anak-anak kita itu masih menggunakan kalimat negatif seperti tadi yang memakai kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh yang diawali seperti kata-kata tersebut. Kemudian kita akan susun menjadi sebuah kalimat yang positif. Seperti yang telah dijelaskan sebelum slide ini. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau lagi pendapat-pendapatnya. Kemudian selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita minta pendapat para siswa kita. Seandainya, kalau keyakinan kelas datanglah tepat waktu gimana? Apakah kalian setuju? Apakah ada yang niatnya untuk terlambat? Apakah kamu bersedia? Yang biasa terlambat nih biasanya komen nih kan. Jadi di sana kita bisa bercurah pendapat. Gitu. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Setelah mereka bikin masukan pendapat mereka dalam sticky note-nya itu ditempel di depannya Bapak Ibu ya, dengan sebuah kertas besar itu, ditempel sticky note-nya. Kemudian untuk pengukuhan, untuk lebih mendalami keyakinan kelas tersebut, diminta siswa kita untuk menandatangani kalau siswa-siswa kita itu sudah setuju dengan apa yang kita bikin tadi. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Setelah disetujui, kita cetak dalam bentuk poster, kemudian kita tempelkan di dinding yang nampak, yang gampang dilihat anak, sehingga anak bisa memahami dan mengingat. Kalau seandainya dia seperti ini, tiba-tiba dia merasa, oh iya saya keyakinan kita seperti ini. Jadi mereka bisa menerapkan dan memahami keyakinan kelas yang telah mereka sepakati tadi. Terus bagaimana ya siswa supaya dia lebih memahami atau mendalami makna keyakinan kelas? Ada beberapa kegiatan supaya siswa kita itu bisa mendalami bagaimana makna keyakinan kelas. Next. Kegiatan yang pertama, kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Itu menggunakan skema T. Contohnya, hormat. Kita bisa jadi menghormati pendapat orang lain atau menghormati dan menghargai sesama di dalam kelas. Itu contohnya keyakinan kelasnya ya. Berarti tampak sepertinya seperti apa? Berbicara dengan sopan, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam dan seterusnya. Kemudian tidak tampak sepertinya seperti apa? Berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam seakan kelas itu berserakan. Itulah kegiatan yang tampak seperti skematik. Kemudian yang kedua, kegiatan tampak seperti juga itu menggunakan skema Y. Seperti apa? Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan bersama-sama, terima
terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Atau nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengar kegiatan yang sama mereka, kata-kata yang biasa mereka dengar. Kemudian yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Itu yang terlihatnya. Kemudian perilakunya seperti apa? Tersenyum ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada dan salim, memberikan ruang kerja, hilang. Kayaknya Bu Maya terlempar. Jaringan di saya, Bu. Iya, jaringan. Terlempar ya Bu Maya ya. Bentar Bapak Ibu. Apakah ada nampak lagi Bapak Ibu? Ya Bu, sudah nampak Bu. Sudah nampak. Iya. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Yang berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada dan saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu berperilakunya. Ya. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga itu adalah tugas saya, kemudian tugas kamu. Nah, itu guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Berarti di sini guru tugasnya mengajar, yang kedua peduli terhadap semua murid. Kemudian murid tugasnya belajar dan bertanya jika tidak paham. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, merapikan barang-barang murid. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, kemudian merusak barang pribadi atau orang lain. Saya rasa itu aja penyampaian saya pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kami jawab bersama-sama di sesi pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Iya, terima kasih kepada Ibu Alvina Darmis yang telah menyampaikan atau memaparkan materinya dengan sangat jelas sekali. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu. Ini gimana ya Bapak Ibu narasumber, satu pertanyaan kita kumpulkan atau gimana? Kalau menurut saya langsung jawab biar tidak lupa. Ya Bapak. Baik Bu ya, sesuaikan saja Bu Maya. Oke, baik. Ini ada sebentar ya Bapak Ibu yang raise hand. Ini ada di room chat. Saya takut lupa. Ini di room chat ada pertanyaan dari Bu Elis Teti Mayati, yaitu apakah ada cara lain untuk disiplin positif jika dengan cara restitusi tidak tercapai? Itu pertanyaannya Pak. Saya ulang Pak. Apakah ada cara lain untuk disiplin positif jika dengan cara restitusi tidak tercapai? Ya, silakan Pak Puput. Baik Ibu. Dari Ibu siapa tadi namanya? Ibu Elis Teti Pak. Elis Teti ya, Ibu Elis Teti. Selamat sore Ibu, terima kasih.
sudah bertanya di chat box kita ya, Ibu. Iya, selamat sore Pak. Ya. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan ya Bapak Ibu ya, dan ini memang menjadi tanda tanya kita ya gitu. Memang penerapan segitiga restitusi ini terkadang seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah kita lakukan gitu kan, namun hanya saja kita terkadang tidak mengetahui langkah-langkah yang sebenarnya gitu ya. Tapi tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya, itu semuanya adalah menurut saya ada tindakan yang positif gitu ya. Nah, terkait pertanyaan dari Bu Elisa, cara lain untuk menerapkan disiplin positif ya Bapak Ibu ya, jika dengan cara restitusi tidak bisa gitu. Jadi saya juga pernah nih Bu Elisa, jadi saya sudah hampir 3 kali ya Bu Elisa ya, melakukan restitusi terhadap anak yang bermasalah. Nah ini permasalahannya ini tentang apa nih, cara apa, etika cara ngomong dengan guru ya. Jadi sedikit cerita ya Bu Elisa dan Bapak Ibu lainnya, di sekolah saya itu adalah siswa saya itu heterogen Bapak Ibu ya, jadi banyak percampuran dari 5 etnis. Kemudian di situ dari beberapa etnis ada yang mungkin masih terbawa ya cara bahasa dari asal ya, tidak mungkin yang kita anggap keras gitu ya Bapak Ibu ya, sedangkan kita mungkin seringnya cara bahasa kita itu yang lembut gitu ya. Nah, jadi mungkin anak itu tidak terbiasa gitu, sehingga terkesan dengan apa namanya, dengan berkomunikasi dengan guru-gurunya itu tidak memiliki etika atau moral gitu. Nah itu salah satu contoh yang pernah saya alami gitu. Kemudian saya restitusi Bu Elisa, dan tidak bisa juga memang seperti itu karakteristiknya. Nah caranya Bu Elisa menurut saya ini bukan maksud mengguru ya Bu Elisa ya, bukan maksud mengguru juga Bapak Ibu rekan hebat yang lainnya, tidak. Ya, tidak apa-apa Pak, sharing aja. Ya baik Bu. Jadi menurut saya caranya itu yang pertama ya, kita harus tahu dulu ya Bu Elisa ya, yang pertama nilai. Nah nilai, kemudian pembiasaan, ini yang sebenarnya kita penting. Jadi saya pernah dengar juga ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar namanya budaya gitu ya. Budaya itu sebelum jadi budaya, level bawahnya dia tradisi. Sebelum jadi tradisi, level bawahnya adalah kebiasaan. Nah, jadi semua itu berawal dari kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kalau pembiasaan kita nanti kita coba dengan restitusi tidak bisa, nah coba kita biasakan. Ya coba kita biasakan hal-hal yang positif yang bisa kita tularkan ke siswa-siswa kita. Memang Bapak Ibu, sama kayak, saya agak ngelantur sedikit nih, sama kayak keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, itu pertama. Dan keyakinan kelas itu hari ini kita buat Bapak Ibu, tidak mungkin besok langsung berubah. Nah, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Sama kayak ini Bu Elisa, kalau cara disiplin positif tidak bisa, cara restitusi tidak bisa untuk menerapkan disiplin positif. Nah, kita buat pembiasaan-pembiasaan. Tapi saya mohon maaf nih, kita tidak boleh bosan. Seperti yang dibilang Pak Muhammad Syarif tadi, kita adalah guru ya Bapak Ibu ya, diguru dan ditiru. Kita nggak boleh bosan menasihati anak, kita nggak boleh bosan membimbing anak. Jadi dengan pembiasaan, setiap hari kita lakukan, disiplin positif, budaya positif, pasti nanti akan menjadi teladan bagi siswa kita, dan dia akan menerapkan atau meniru. Karena Bapak Ibu, kita dulu adalah kita modelnya, kita role modelnya. Nah, sama itu kita lagi mengajar di kelas gitu kan. Kita modelnya, kalau modelnya bagus, pasti siswanya juga antusias. Jadi Bapak Ibu, ini tidak mengebelakangkan yang lain juga. Jadi pembiasaan tadi kalau kita sering lakukan Bu Elisa, mungkin akan tercipta namanya budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Tapi tidak mengebelakangkan yang namanya restitusi juga gitu. Seperti yang saya bilang tadi Bu Elisa, tidak semua memang bisa di restitusi. Ya, ada masalah-masalah yang memang benar-benar harus kita. Nah, gitu ya. Luar biasa nih boleh. Terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Elis dan terima kasih kepada Pak Puput yang telah memberikan penjelasannya. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Erlinda Wati. Ibu Erlinda Wati, kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera ya Bu ya. Silakan Ibu. Baik, di sini mungkin tadi pertanyaan sebelumnya sampaikan Dengar oleh dari Ibu yang di kolom chat tadi ya, Bu Elia. Mungkin di sini ada pertanyaan lagi mungkin dari yang saya yang bertanya-tanya juga sendiri ya Pak Puput ya. Di sini Pak Puput, sebelum kita melaksanakan restitusi segitiga, berarti kita di sini sudah mengadakan keyakinan kelas terlebih dahulu ya Pak Puput ya. Mungkin pertanyaan saya, kalau di sekolah nih kan Pak Puput kan ini agak payah mungkin karena belum menerapkan aksi nyata ya Pak Puput. Mungkin bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan agar rekan-rekan guru mau melaksanakan keyakinan kelas itu di setiap kelas agar bisa kita melaksanakan budaya positif ini Pak Puput. Mungkin pertanyaan saya gitu Pak Puput. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Bu Erlinda ya, dari SMK ya Bu? Ya, SMP Pak, dari Rohul. Ya. Oh, Rohul. Ya Pak. Ya, aman Ibu berarti? Ya, beda instansi Pak ya. Iya, ya Bu, baik. Boleh? Baik Pak Puput, ya silakan. Iya, terima kasih Bu Maya. Langsung aja kita Pak. Begini ya Bu Maya ya. Jadi pertanyaannya luar biasa sekali Bapak Ibu. Nanti kita saling berbagi ya Bapak Ibu. Ya, jadi dari Bu Erlandawati ini soal guru SMP, bagaimana cara kita agar rekan guru yang lain itu bisa ikut mengimplementasikan budaya-budaya positif gitu ya. Tadi pertanyaannya adalah ya dengan kelas ya Bu Erlinda ya. Ya memang benar sekali Bu Erlinda, saya juga merasakan ini untuk menjadi agen perubahan itu tidaklah semudah yang kita bayangkan ya Bapak Ibu ya. Tentunya ada beberapa tantangan, ada beberapa kendala ya, yang nanti mungkin datangnya dari dari lingkungan kita sendiri gitu ya. Nah, jadi saya juga pernah mengalami seperti ini. Mungkin nih Bapak Ibu ya, ketika kita mau berubah nih, pasti ini ada teman kita nih yang menjadi agak sedikit menghalangi gitu ya, dengan melontarkan kata-kata yang cukup membuat kita tidak semangat gitu ya. Tapi menurut saya tidak usah dihiraukan ya Bapak Ibu Erlinda ya, Ibu Erlinda ya. Nanti yang penting jangan patah semangatnya gitu untuk menjadi agen perubahan gitu kan. Nah, keyakinan kelas memang kita harus buat. Menurut saya memang kita harus buat Bapak Ibu. Artinya itu adalah hal yang nantinya membuat atau menjadi memudahkan kita gitu. Karena kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya, tidak mungkin semuanya harus berjalan lancar gitu. Masalah pasti ada, paling banyak pasti dari siswa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena beranjak dari situ nih, kita coba nih buat keyakinan. Kita tidak beri ya, kita berjurus dari belakang. Pertama kali kita buat keyakinan kelas itu di kelas dulu ya Bu Linda ya. Kita akan sepakati curah pendapat seperti yang disampaikan pemakai sebelumnya tadi. Kita curah pendapat, kita tulis satu diskusi atau apapun itu. Sehingga dengan semuanya itu kita ulas kembali dan kita sepakati gitu ya. Timbullah keyakinan kelas untuk perhatian. Nah, ketika ada rekan atau warga sekolah yang tidak mau membuat seperti itu gitu, atau mengikuti penerapan budaya seperti itu, menurut saya nih Bu Erlindawati ya, Ibu tetap jalan aja. Ibu tetap jalan aja. Memang kalau guru kita sudah berada di zona nyamannya, memang
susah ya Bapak Ibu ya, susah kita untuk membangkitnya kembali. Tapi dengan kita melakukan ini kembali lagi nih Bu Linda, dengan pembiasaan. Jadi intinya Bapak Ibu, disiplin atau budaya positif ini kita mulai dari pembiasaan dulu gitu ya. Nah, kita yang biasakan dulu, kita buat, kita kalau bisa nih Bu Linda nih, kita tempah aja balihonya besar-besar, ketempel di depan kelas. Nah, pasti nanti kan setiap guru yang masuk akan melihat tuh. Nah, dengan melihat setiap hari terbiasa untuk membacanya, pastilah Bu Erlinda mungkin nggak tergerak hatinya. Ya Bu Erlinda ya, pasti tergerak nih. Iya Pak. Nah, jadi contoh ya, waktu kejadian saya nih gitu kan. Awalnya saya mungkin tidak diraukan gitu kan. Saya tetap jalan, tetap melakukan pembelajaran yang berhamba pada murid, tetap menuntun gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya lambat laun ada yang membilangkan, kok kayaknya Bapak ini rajin kali ya, contohnya. Kok kayaknya Bapak ini buat kesepakatan itu untuk apa ya? Nah, kita jelaskan. Kok itu kayaknya ada kesepakatan itu menjadi kita mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu kita kasih penguatan. Misalkan gitu ya, boleh juga ya. Kita saling sharing gitu kan. Kita saling berdiskusi dengan rekan sejawat kita. Nah, itu sebuah ajakan sebenarnya, Berlinda, sebuah ajakan yang secara tidak langsung, yang nantinya di kemudian hari pasti dia akan tergerak ya menjadi seperti menjalankan budaya-budaya positif gitu. Atau hal yang paling mudah nih Bapak Ibu, kita biasakan, memang kita yang jadi agen perubahan sebenarnya. Kita biasakan itu. Misalkan kebiasaan 5S gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kan sepele aja sebenarnya nilainya gitu kan. Tapi maknanya luar biasa gitu kan. Nah, akhirnya mungkin kawan-kawan kita jadi ngikut, jadi akhirnya mencoba seperti itu juga. Nah, itu sudah menjadi agen perubahan, dan kita membuat perubahan dan menerapkan yang namanya disiplin dan budaya positif. Nah, itu cara singkat saya Bu Erlinda untuk mengajak seperti itu. Jadi semuanya Bu Erlinda kita lakukan dari pembiasaan, dan saya katakan kembali, penguatannya adalah tidak mungkin berubah dengan drastis, pasti ada proses. Yang penting Bu Erlinda, kita sebagai guru yang tergerak ini jangan kendor ya Bu Erlinda ya, tetap semangat nih. Nah, itu menurut saya mungkin Bu Erlinda. Terima kasih Bu Erlinda, tetap semangat. Saya kembalikan ke Bu Mayang. Terima kasih Pak Puput. Ya, terima kasih kepada Pak Puput. Bagaimana Ibu Erlinda, sepertinya sudah sangat jelas ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk ini terakhir sesi tanya jawabnya kita tambah satu lagi. Apakah masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Di kolom chat belum ada. Hanya masalah absen. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya atau cukup? Oh iya, iya Ibu Erlinda lagi ya? Izin Bu, ini masih ada yang mengganjal sedikit lagi, tapi ini masih tentang seputar rekan sih ya. Cuman kalau untuk semangat, insya Allah Pak Puput, saya tetap semangat terus. Di sini saya itu kan rekan-rekan kan di sekolah yang lumayan besar, itu tentu punya rekan kerja yang lebih dari 20 sampai 30 lebih ya Pak ya. Nah di sini saya melihat rekan-rekan yang memiliki posisi kontrol yang masih istilahnya masih jauh dari yang kita harapkan. Contohnya masih banyak guru-guru atau rekan-rekan yang itu memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, ini Pak Puput yang saya bagaimana mungkinlah jawabannya hampir sama ya Pak ya. Bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman untuk bisa memposisikan dirinya sebagai manajer Pak Puput. Oke Bu, baik. Lanjutannya Bu Erlinda ya. Iya. Nah, ini memang terkait dengan posisi kontrol guru ini memang sebelumnya saya gini dulu Bu Erlinda. Sebelumnya sebenarnya yang paling bagus itu adalah manajer ya memangnya. Tapi ini kita harus punya kelimanya Bapak Ibu. Jadi terkadang kita nggak memang harus sebagai manajer semua gitu ya. Tapi kalau bisa yang lebih dikedepankan adalah manajer gitu ya. Nah, ada tindakan dari siswa kita itu yang mengharuskan kita itu untuk
berada di posisi yang sebagai teman, ada yang mengharuskan kita itu sebagai posisi pemantau, ada juga Bapak Ibu. Nah, yang pertanyaan berikutnya, apakah anak yang merasakan melakukan kesalahan tadi itu bisa kita posisikan diri kita sebagai pemantau, teman? Nah, itu kita harus tahu. Contoh ya Bapak Ibu ya, ketika anak ada keluarkan baju misalkan, lalu kita datangi anaknya, misalkan, nak, kamu kenapa keluarkan baju? Itu pertama yang kita tanyakan. Lalu dia jawab, iya Pak, tadi kamu tahu nih Bapak Ibu kan? Nah, lalu dia jawab, ya Pak, oke Pak, saya akan perbaiki. Nah, dengan seperti itu, dia langsung merasa bisa membenarkan dirinya gitu. Aman berarti kan. Ada yang nggak bisa dengan posisi pemantau, maka kita harus menjadi manajer. Kalau sudah manajer, pasti nanti ujung-ujungnya kita akan melakukan namanya restitusi. Nah, itu yang pertama dulu ya Bu Erlinda ya. Nah, terkait kepada guru-guru, memang ini benar, ini berat nih Bu Erlinda nih. Apalagi guru senior ya Bu Erlinda ya. Nah, ada guru senior di sekolah kita nih. Nah, kita guru junior nih. Tiba-tiba kita mau sok-sokan menggurui gitu ya Bu Erlinda ya. Pak, ini mungkin gini. Pak, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus posisinya manajer gitu. Nah, mungkin dia akan jadi marah gitu ya, akan menjadi merasa nggak nyaman gitu kan. Memang benar yang bilang Bu Erlinda ini ya. Itu sesuatu hal yang berat sekali gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih untuk mengajak guru-guru itu berubah ke arah manajer gitu tadi Bu Erlinda ya. Nah, menurut saya Bu Erlinda dimulai dari kerjasama atau kolaborasi. Yang pertama kepala sekolah dulu Bu Erlinda. Nah, ya jadi kepala sekolah dulu yang pasti tindakan kecilnya begini, memberikan teladan-teladan dulu gitu. Nah, jadi kepala sekolah tadi itu mulai memberikan contoh-contoh teladan, kemudian memberikan contoh-contoh yang baik gitu kan. Memang ya seharusnya ya menjadi kepala sekolah itu harus tahu ya bagaimana untuk menerapkan budaya disiplin positif gitu kepada rekan-rekannya dulu gitu ya. Baru dari rekan-rekannya itu kepada siswa-siswanya gitu kan. Jadi bertangga dia berurutan gitu kan. Nah, jadi dengan adanya kepala sekolah memberikan penguatan-penguatan seperti itu menurut saya akan bisa menyadarkan. Nah, saya juga begitu dulu Bu Erlinda gitu ya. Jadi saya juga dulu bukan yang termasuk orang disiplin gitu enggak, tapi dengan adanya kontrol dari kepala sekolah gitu ya, yang sering misalkan nih, yang sering mensupervisi kita. Nah, akhirnya kita kan berubah ya. Berubah dari yang identitas gagal menuju identitas yang sukses gitu ya. Nah, itu dulu cara pertama ya Bu Erlinda ya. Yang kedua, selain kepala sekolah, nah kita harus saling berkolaborasi dengan rekan sejawat. Peran rekan sejawat ini penting sekali loh Bu Erlinda. Penting sekali. Nah, jadi semakin sering kita berkolaborasi, semakin sering kita sharing, semakin sering kita bercurah pendapat gitu ya. Kita membuka diri, kita anti kritik. Nah, itu akan memajukan diri kita sendiri gitu. Sehingga nanti bisa memberikan efek atau menularkan budaya-budaya positif yang akhirnya nanti mereka akan tersadar. Jadi Bu Erlinda, tugas kita sekarang ini adalah menyadarkan gitu ya, membuat motivasi intrinsik yang harus keluar dari grup guru-guru kita yang belum berada di posisi manajer. Tapi Bu Erlinda, mohon maaf nih, jangan kita penyampaian atau contohnya tugasnya itu sharing aja, berbagi saja gitu. Nah, sama kayak kita di sini pada hari ini, kita saling sharing sebenarnya Bapak Ibu. Saya nggak bermaksud untuk menggurui. Di sini saya banyak nih guru senior saya di sini. Nah, tidak bermaksud menggurui, tapi kita saling sharing aja kejadian-kejadian terjadi di sekolah kita seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, seluruh warga sekolah sudah berkolaborasi dengan baik, insya Allah Bu Erlinda itu akan menjadi hal-hal yang positif dan akan memperbaiki disiplin positif kita di sekolah kita. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan Bu Erlinda, itu tidak mudah dan butuh proses dan waktu yang cukup signifikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Erlinda. Luar biasa Bu Erlinda nih, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu. Terima kasih Pak Puput. Iya. Boleh saya tambahkan dikit Bu? Iya, silakan Bapak. Oke. Bu
Siapa tadi Bu Erlindawati ya? Bu Erlinda. Ya, ya. Ini ya Bu, saya cuma mau berbagi pengalaman yang terjadi pada situasi saya saat ini. Jadi kedengaran ya? Kedengaran ya Bu ya? Aman Pak, Pak. Lagi. Lanjut Aman Pak. ya, oke. Kejadian di sekolah saya ya dengan jumlah gurunya memang itu menjadi kondisi yang berat, apalagi nanti di saat kita mau memaparkan atau mau berkolaborasi, paling kita di waktu jam istirahat itu cuma sebagian kecil yang ada gitu. Nah, di sini karena ada kesempatan dalam diberikan pada PMM adanya kolaborasi kombel komunitas belajar yang ada pada PMM itu saya manfaatkan pada saat itu Bu. Jadi saya komunikasikan dengan kepala sekolah dan kami beberapa guru yang memiliki kecakapan atau apa yang ingin menyampaikan sesuatu yang baik atau sharing. Jadi kami tidak menggunakan waktu sekolah dan itu kami manfaatkan untuk penyelesaian RHK juga, artinya agar guru-guru mendapatkan sertifikat juga untuk melengkapi RHK-nya. Gitu. Jadi kesempatan itu saya manfaatkan untuk berkolaborasi gitu Bu. Nah, jadi kalau Ibu ingin menyampaikan atau ingin meningkatkan budaya positif atau apa, itu bisa diambil atau diangkat di situ. Jadi punya kesempatan kita untuk memberikan masukan kepada teman-teman. Bahkan apabila itu bukan kita, tapi kita bisa menggerakkannya, itu kan menjadi hal yang kita inginkan juga gitu. Nah, terkait masalah posisi kontrol itu sendiri, ya posisi kontrol itu memang ada di antara kita semua ada. Cuma satu yang saya minta itu posisi penghukum, karena kita punya aturan undang-undang juga. Karena kebiasaan menghukum juga apabila kebablasan itu terjaring hukuman negara juga gitu. Dari teman-teman kita sudah kita lihat ada yang diproses atau apa. Jadi kalau memang posisi penghukum, nah kita kikis, kita kurangi dan kita hilangkan sedikit-sedikit gitu. Nah kalau jadi posisi teman, kita batasi sejauh mana kita bisa menjaga ketegasan kita, posisi yang lain-lainnya juga seperti itu. Nah yang idealnya memang posisi manajer, tapi kita butuh sumber bahan belajar agar kita menjadi lebih baik dan sangat-sangat baik lagi. Mungkin seperti itu dari saya Bu. Ya, saya kembalikan kepada Bu Maya Rosadia. Ya, terima kasih Bapak. Sepertinya pemaparan hari ini memang sangat luar biasa. Mungkin kita tutup saja Bapak, tetapi saya ingin sebelum menutup sesi ini, saya ingin masing-masing dari narasumber untuk memberikan atau menyampaikan kalimat motivasinya. Kita mulai saja dari Pak Musa terlebih dahulu untuk pemateri pertama. Kalimat motivasi untuk peserta. Masih unmute Bapak? Masih unmute. Oke, kata-kata motivasi ya Bu ya. Iya. Ya kita mengambil dari kata-kata tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi dari situ mungkin kita bisa dari dalam tergerak dulu dari kitanya sendiri. Terus bergerak artinya kita mencoba mengubah diri kita itu, dan menggerakkan artinya kita mulai menggali lingkungan luas lagi agar bisa satu jalan. Mungkin dari itu saja dari saya Bu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan ya Pak ya. Baik, untuk kalimat motivasi kedua saya minta kepada Ibu Alvina Darmis. Pada Ibu disilakan. Baiklah Ibu, terima kasih. Kata motivasi dari saya, semangat Bapak Ibu, mulailah bergerak dari diri sendiri. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Amin. Ya, itu motivasi kedua dari Ibu Alvina, guru bergerak Indonesia maju. Selanjutnya kalimat motivasi ketiga itu saya minta kepada Pak Puput Darmawan Hasibuan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Maya.
untuk pertemuan kita hari ini, closing statement yang bisa saya sampaikan ini ada sedikit banyak ya buat Bu Maya, ada 3. Jadi Bapak Ibu guru rekan hebat, tenang saja, santai saja ya. Closing statement yang pertama adalah perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain. Karena apa? Kita adalah perubahan yang kita cari. Kemudian cobalah untuk menjadi orang yang bukan orang sukses, tapi adalah orang yang bernilai. Yang terakhir, Bu Maya izinkan, ini adalah closing statement yang kami buat secara bersama di sekolah dengan rekan-rekan hebat saya juga. Intinya Bapak Ibu, kita maju bersama, hebat semua. Terima kasih Bu Maya. Iya, baik. Terima kasih Bapak, begitu luar biasa ya kata motivasinya. Selanjutnya dari Ibu Oktavera Yelni, kepada Ibu disilahkan. Baik Bu, terima kasih. Ini sedikit aja kata motivasi dari saya. Teruslah belajar dan menjadi motivasi atau penggerak bagi orang lain. Itu Bu, terima kasih. Baik, ya demikianlah pemaparan dari pemateri kita, Bapak Ibu guru hebat, pesertanya juga hebat, sangat luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan kita. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa dari pemateri pertama tadi. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya, disiplin positif melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Untuk yang kedua yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini saya mengambil kesimpulan nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Selanjutnya, kesimpulan untuk yang ketiga, segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan untuk kesimpulan yang terakhir tentang posisi kontrol adalah 5 cara yang digunakan oleh guru, orang tua, atau atasan untuk melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemateri-pemateri hebat kita hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu. Silakan diisi link absennya, tulis nama dan detailnya yang benar karena ini akan mengeluarkan sertifikat. Mungkin itu saja. Boleh. Iya, Ibu. Link absennya bisa dikirim lagi? Oh iya, baik Ibu. Nanti kita kirim lagi ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja. Untuk materinya Bu, gimana materinya Bu, bisa di-share? Oh ini ada Bapak pematerinya yang ada sama saya tadi, keyakinan kelas. Nanti bisa saya share. Aduh, di mana yang share-nya ya? Di sini ya. Ah, itu udah di-share. Sudah di-share di kolom chat ya. Ya, nanti Bapak Ibu silakan lihat di kolom chat kita ya. Itu materi tentang keyakinan kelas lengkap dengan dokumentasinya. Baik. Materi saya kirimkan ke Bu Maya juga. Langsung boleh juga Bapak. Langsung ke kolom chat. Belum resep. Oh, di kolom chat gimana ngirimnya ya Bu? Linknya saja. Copy linknya juga ya Bu. Kopikan link. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas apa yang terucap. Terima kasih buat Bapak-Bapak, Ibu pemateri yang hebat hari ini, luar biasa ilmunya. Saya belajar kembali. Kemudian yang hebat itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu tetap dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Iya, Ibu. ya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Meninggalkan. Iya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu, sama-sama. Ya, absennya sudah ada ya Bu, silakan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Absennya masih bisa dibuka, Bu. Ya, Bapak Ibu disilahkan jika ingin meninggalkan room virtual ini. Lisensinya masih belum bisa diisi, Bu. Iya, belum bisa. Link absennya belum bisa diisi. Kenapa, Bu ya? Saya sudah bisa loh, Bu. Ya, kami udah berapa kali mencoba, nggak bisa masuk. Ibu buatnya pakai akun belajar kah? Iya, akun belajar. Belajar ID. Oh, enggak ya, saya bisa belajar ya, Bu ya. Iya. Saya enggak kita daftarkan saya tadi, coba- Bu. Saya coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita 11 KPR. Jadi silakan gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif dalam pembuatan keyakinan kelas sesuai dengan yang kita sepakati. Nanti kita sepakati dengan cara tanda tangan tanda kamu sudah sepakat. Silakan Ibu. Sudah selesai, ayo kita tempel di depan. Kita tempel di depan. Di depan. Diurut ya, diurut. Haji minum di. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang telah kamu susun berdasarkan pendapat kamu masing-masing. Sekarang siapa yang bisa bacakan? Depan Arya, silakan. Arya dan Hari. Astagfirullah. Satu, disiplin waktu. 2, menggunakan HP pada waktunya. 3, melaksanakan piket dengan benar dan baik. 4, jangan membuli. 3, menjaga kebersihan kelas menggunakan bahan. 4, menggunakan bahasa sopan. 5, tidak boleh bolos. 6, menggunakan pakaian yang rapi. 7, tidak saling mengejek.
8. Mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. 9. Melaksanakan piket dengan baik. 10. Piket kelas harus tepat waktu. 11. Disiplin waktu. 12. Disiplin akan tanggung jawab yang diberikan guru. 13. Sebelum menjawab, budayakan angkat tangan. 14. Mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan. Dah, ada berapa semuanya? Ada 14, Bu. Ada 14. Jadi, silakan dulu, terima kasih. Ada 14 keyakinan kelas yang sudah kamu tetapkan. Jadi ada berapa poin yang kita sepakati? 14 semuanya. Kamu sepakat. Apakah ada yang sama kata-katanya? Ada yang sama tidak? Berarti tetap 14. Oke, baiklah. Sekarang kamu sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, setelah didiskusikan tadi. Silakan kamu tanda tangani bukti kalau kamu sepakat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ayo, ayo tanda tangan ke depan. Semuanya. Satu maju. Ayo, bawa penanya, tanda tangan. Satu maju dulu, dua orang. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. 2 orang maju dulu. Tangan ya. Nah, setelah ditanda tadi, kamu sudah bisa menempelkan keyakinan kelasnya di dinding kelasnya. Silakan dibuat dalam bentuk yang bagus dan keyakinan kelasnya dilaksanakan dengan baik.